Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di kelas 1212. Kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami terhadap pasal 31 ayat 3 UUD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabrina, Saya Widara, saya Mega, saya Dian, Saya Rekan. Saya Rifan. langsung saja ke materi. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Fakta, pemerintah wajib menyediakan sistem pendidikan nasional yang merata dan terbentuk. Pendidikan harus menanamkan nilai moral, akhlak, dan keagamaan. Negara harus mengatur pendidikan secara hukum agar pelaksanaannya konsisten dan bertanggung jawab. Lalu ada pengertian. Pengertiannya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 3 ditegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang layak, merata, serta bermutu. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pelanggaran yang terjadi baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. Kekerasan dan perundungan bullying di lingkungan sekolah. Masih banyak laporan siswa menjadi korban kekerasan verbal, fisik maupun pelecehan dari guru atau teman. Pelanggarannya, pendidikan seharusnya menanamkan akhlak mulia dan menciptakan lingkungan yang aman. Contoh kasus bullying yang menyebabkan siswa depresi bahkan sampai mengakhiri hidupnya. korupsi dana pendidikan, penggelapan BOS, proyek pembangunan sekolah fiktif atau merampung pengadaan barang. Pelanggaran dana pendidikan adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga penyalahgunaan melanggar kewajiban pemerintah dalam mengelola pendidikan. Dampaknya, sarana rusak, kualitas pendidikan menurun, kesejahteraan guru terganggu. Lalu, upaya penanggulangan pelanggaran. Yang pertama, pemerataan sarana pendidikan melalui pembangunan sekolah baru, pengiriman guru ke daerah 3T, dan digitalisasi pembelajaran. Yang kedua, transparansi anggaran pendidikan, penguatan sistem audit, dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, pendidikan karakter yang konsisten, bukan hanya teori tapi praktik. Lalu yang keempat, pelatihan profesional guru dalam etika, pedagogi, dan perlindungan anak. Yang kelima, sistem pelaporan dan perlindungan siswa untuk mencegah perundungan dan kekerasan. Lalu yang terakhir, pengawasan sekolah secara berkala oleh pemerintah pusat dan daerah. Lalu kesimpulannya, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk menyediakan sistem pendidikan nasional yang bermutu, merata, dan berlandaskan moral serta akhlak mulia. Namun dalam kenyataannya, berbagai pelanggaran masih terjadi seperti ketidakmerataan akses pendidikan, tingginya biaya sekolah, kekerasan di lingkungan sekolah, korupsi dana pendidikan, dan ketidaksesuaian kurikulum. Upaya perbaikannya harus dilakukan melalui pembenahan sistem, peningkatan profesionalisme guru, penguatan karakter peserta didik, dan pengawasan yang lebih ketat demi terwujudnya pendidikan yang sesuai amanat konstitusi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai menganalisis pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Jani. Saya Siti Adi Sutiami. Saya yang mencoba membaca. Saya Bisa Rima. Dan saya Alan Ferdiansa. Langsung saja, kita akan membahas kasus kisah tragis HKBP diusir sana sini sampai kasus beribadah dekat kolong jembatan. Kronologi. Kasus HKBP Philadelphia di Bekasi bermula ketika jemaat gereja membeli tanah sah di desa Jalen Jaya untuk mendirikan rumah ibadah dan telah memenuhi semua syarat perizinan semua aturan pemerintah. Namun izin pembangunan gereja tetap ditolak karena ada penolakan dari sebagai warga sekitar. Sejak itu jemaat sering mengalami pengusiran dan gangguan setiap kali beribadah. Bahkan sampai harus melaksanakan kebangkitan di bawah kolong jembatan. Kasus HKBP Philadelphia Bekasi berkaitan erat dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat ini mengatakan bahwa segala tindakan dan kebijakan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan termasuk menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Namun dalam kasus HKBP Philadelphia, jemaat yang ingin beribadah justru menghadapi penolakan dan pengusiran. Padahal mereka telah memenuhi seluruh syarat untuk mendirikan gereja. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa belum sepenuhnya diterapkan karena masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap hak beribadah untuk ibadah umat beragama. Dengan demikian, dari sini menjadi pengingat penting bahwa negara dan masyarakat perlu benar-benar menerapkan semangat pasal 29 ayat 1 dengan menghormati dan melindungi kebebasan beragama semua warga tanpa terkecuali. Keterkaitan kasus dengan pasal lain. 1. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak penuh untuk beribadah sesuai dengan keyakinan tanpa adanya tekanan, gangguan atau penghalang dari pihak manapun. Dalam kasus HKBP Philadelphia, hak ini dilanggar karena jemaat justru dihalangi saat hendak beribadah di tempat yang telah sah mereka miliki. Keterkaitan kasus dengan pasal lain. 2. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Penolakan terhadap pendirian gereja HKBP Philadelphia merupakan bentuk diskriminasi berbasis agama yang bertentangan dengan pasal ini. Negara seharusnya hadir untuk melindungi hak jemaat agar dapat beribadah dengan aman tanpa perbedaan perlakuan. Keterkaitan dengan pasal lainnya, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harkat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Tanggapan kelompok 3 mengenai kasus ini. Kasus HKBP Philadelphia menunjukkan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Jemaat yang telah memenuhi semua syarat hukum untuk mendirikan gereja justru mendapat penolakan dan intimidasi saat ibadah. Hal ini mencerminkan kurangnya penerapan nilai toleransi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di masyarakat. Pemerintah seharusnya hadir dan bertindak tegas dalam menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945, kasus ini menjadi pengingat penting agar semua pihak lebih menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan melalui sikap saling menghormati aturan beragama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya April, Saya Siti, saya Samira, saya Siti Maria, Saya Rizky. Saya Agan. akan menjelaskan mengenai
Menganalisis pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja kepada materi. Bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penjelasan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun masih banyak kasus pelanggaran hak ini di Indonesia, seperti diskriminasi dalam pekerjaan upah yang tidak layak, keterlibatan anak dalam pekerjaan, dan eksploitasi pekerjaan migran. Contohnya, masih banyak pekerjaan yang tidak dibayar dengan upah yang sesuai dengan standar hidup yang layak dan anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Contoh, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun masih banyak kasus PHK, pemutusan hubungan kerja yang melanggar hak ini, seperti PKH sepihak tanpa alasan yang jelas, PHK karena pekerja atau buruh melaporkan pelanggaran perusahaan, dan PHK karena pekerja atau buruh menolak kontrak kerja. Contoh kasus PHK yang menjadi sorotan adalah kasus PHK massal. Beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT Freeport Indonesia dan PT Pertamina, serta kasus PHK sepihak oleh perusahaan yang tidak memberikan pasangan atau hak lainnya kepada pekerja atau buruh. Contoh kasus pelanggaran dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 mengenai pekerjaan dan penghidupan yang layak, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal oleh perusahaan PT Sritex yang dilakukan tanpa perundingan dengan serikat pekerja dan tanpa kejelasan pemenuhan hak-hak karyawan. Tindakan ini membatasi hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Isi video tersebut, PHK massal ribuan karyawan PT Sritex yang dinilai ilegal oleh serikat pekerja karena dilakukan tanpa prosedur resmi. Perusahaan tidak melakukan perundingan tripartit dengan pekerjaan dan juga tidak melibatkan disnaker dalam tripartit, sehingga pekerjaan diminta menerima PHK secara individu. Selain itu, ada dugaan intimidasi kepada karyawan dan ketidakjelasan mengenai hak-hak seperti pesangon, THR, dan hak normatif lainnya. Serikat pekerja juga menilai pemerintah kurang tegas dalam mengenai persoalan ini. Hubungan pelanggaran hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun PT Sritex Sri Rezeki Isman diduga melanggar hak ini dengan melakukan PHK tanpa melalui perundingan serikat pekerja terlebih dahulu yang dianggap ilegal oleh serikat pekerja. PHK ini melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan dan PP 35 2021 yang mewajibkan pengusaha untuk melakukan perundingan tripartit dengan serikat pekerja belum melakukan PHK. Peraturan yang mengatur pekerjaan dan penghidupan yang layak. UU No 13 2003 tentang ketenagakerjaan. UU ini mengatur hubungan kerja, perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja dan waktu istirahat, perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan pekerja. Peraturan yang mengatur pekerjaan dan penghidupan yang layak. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang ini membuat beberapa aturan ketenagakerjaan antara lain sistem pengupahan termasuk UMP, UMK, peraturan terkait PKWT, alih daya, dan pemutusan hubungan kerja, waktu kerja tertentu, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang di PHK. Dampak khusus PHK
yang melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dapat memiliki dampak yang signifikan bagi pekerja dan keluarganya, seperti kehilangan sumber pendapatan, kesulitan ekonomi, dan penurunan kualitas hidup. Selain itu, PHK yang tidak adil juga dapat merusak hubungan industrial dan mengganggu stabilitas sosial, serta merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Solusi dari kasus PHK yang melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan melakukan perundingan kembali antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan yang adil, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP 35/2021. Solusi, selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengusaha yang melanggar diberikan sanksi dan pekerja yang terkena PHK mendapatkan perlindungan dan kompensasi yang layak, seperti pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggapan mengenai kasus PHK di PT Sirtek, kasus PHK yang melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi dan pengusaha yang melanggar hukum diberikan sanksi yang tegas, sehingga keadilan sosial dapat terwujud dan hubungan industrial dapat berjalan harmonis. Selain itu, perlu ada edukasi dan sosialisasi yang lebih luas tentang hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Kesimpulannya, dengan demikian, seperti kasus yang sudah terjadi, pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar hukum, sehingga keadilan sosial dapat terwujud dan hubungan industrial dapat berjalan harmonis. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan menginformasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami menganalisis pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 di contoh kasus privatisasi pengolahan air di Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Deska. Lalu langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu bunyi pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Penjelasan dan contohnya pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sumber daya penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air, listrik, energi, ketahanan kesehatan tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta untuk keuntungan besar. Negara harus menjalankan prinsip 1. Kebersamaan, 2. Efisiensi berkeadilan, 3. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 4. Kemandirian ekonomi, 5. Keseimbangan kemajuan. Contoh penerapan pengelolaan air bersih oleh pemerintah untuk memastikan seluruh warga dapat mendapatkan air berkualitas dengan harga terjangkau. Contoh kasus pelanggaran pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, memiliki lingkungan hidup yang baik dan kesehatan. Ketika akses air bersih menjadi mahal dan terbatas, hak warga untuk hidup sejahtera dan menikmati lingkungan yang sehat dan bagus. Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Privatisasi air tidak berpihak pada masyarakat miskin karena harga air semakin tinggi dan layanan tidak merata, sehingga kebutuhan dasar mereka tidak dipenuhi. Dampak dari kasus tersebut, tarif air naik, kualitas air tidak merata, wilayah pemukiman miskin kesulitan akses air, tingkat ketergantungan pada perusahaan asing, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Solusi dari kasus Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, mengembalikan pengelolaan air ke BUMD atau pemerintah. Kedua, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan air. Tiga, meningkatkan infrastruktur distribusi air di wilayah minim layanan. 4. Penetapan tarif berdasarkan keadilan sosial bukan keuntungan. 5. Pengawasan ketat terhadap penyediaan layanan publik. Tanggapan kelompok mengenai kasus air seharusnya tidak menjadi komoditas komersial. Privatisasi bertentangan dengan amanat konstitusi karena merugikan rakyat. Negara wajib hadir untuk menjamin hak atas air, bukan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan layanan publik. Lalu kesimpulannya yaitu kasus privatisasi pengolahan air di Jakarta menunjukkan pelanggaran terhadap pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 karena pengelolaan sumber daya vital diserahkan kepada swasta sehingga tidak berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dampaknya adalah keterbatasan akses air, tarif tinggi, dan ketidakadilan sosial. Solusi terbaik adalah mengembalikan air ke kendali negara dengan sistem pengelolaan yang transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan analisis kami tentang pasal 28 ayat 2 dan Undang-Undang 1945. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton. Saya Mulan. Saya Nasifa. Saya Jahira. Bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasannya, pasal ini menegaskan bahwa anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perlindungan yang dimaksud mencakup perlindungan fisik, psikolog, sosial, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Negara wajib memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, dan perlakuan tidak adil. Contoh kasus yang relevan adalah kasus seorang siswa SD di Riau yang menjadi korban dugaan kekerasan dan perundungan oleh teman-temannya. Korban mengalami memar di tubuh dan diduga dilecehkan karena perbedaan agama atau suku. Kasus ini memicu penyelidikan lebih lanjut karena mengandung unsur kekerasan dan dugaan intoleransi yang merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Isi video tersebut yaitu kasus bermula dari seorang siswa SD kelas 2 berusia 8 tahun di Riau yang meninggal dunia setelah diduga mengalami kekerasan dari beberapa teman sekolahnya. Korban sebelum dilaporkan mengalami pemukulan dan tendangan oleh kakak kelasnya, dan keluarga menemukan adanya memar di beberapa bagian tubuh. Selain dugaan kekerasan fisik, kasus ini juga disebut mengandung unsur intoleransi karena korban diduga diejek dan diperlakukan berbeda akibat perbedaan suku dan agama. Meskipun hasil awal otopsi menyebutkan penyebab kematian adalah infeksi usus buntu, keluarga tidak menerima hasil tersebut karena
terdapat tanda kekerasan. Hingga kini pihak kepolisian telah memeriksa banyak saksi dan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kematian serta motif di balik perundungan tersebut. Hubungan pelanggaran hak dan kewajiban, kekerasan dan diskriminasi terhadap anak adalah bentuk pelanggaran langsung terhadap pasal 28B ayat 2. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berkewajiban memberikan perlindungan dan pengawasan yang cukup kepada peserta didik. Ketika terjadi kekerasan, maka hak anak telah dilanggar dan kewajiban sekolah serta negara untuk melindungi anak tidak terpenuhi. Peraturan yang mengatur perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak, perlindungan dari kekerasan, serta sanksi bagi pelaku kekerasan anak. Peraturan sekolah tentang anti-bullying. Sekolah wajib membuat aturan dan mekanisme pelaporan untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Dampak kasus seperti ini dapat menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan keluarga. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah menurun dan lingkungan pendidikan dianggap tidak aman. Dampak bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kekhawatiran bahwa intoleransi sudah masuk ke ranah anak-anak. Kasus ini juga dapat memperburuk hubungan sosial di lingkungan sekitar. Solusi yang dapat dilakukan antara lain penguatan aturan anti-bullying di sekolah, peningkatan peran guru dalam pengawasan, edukasi toleransi sejak dini, dan komunikasi intensif antara orang tua dan sekolah. Pemerintah harus memastikan proses hukum berjalan transparan serta memberikan pendampingan bagi keluarga. Selain itu, program pembinaan karakter seperti empati, toleransi, dan kerjasama perlu diperbanyak di lingkungan sekolah. Adapun tanggapan mengenai kasus ini merupakan peringatan keras bahwa perlindungan anak masih sering diabaikan. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, namun kenyataannya kekerasan masih terjadi. Negara perlu hadir lebih kuat, sekolah harus lebih tegas, dan masyarakat harus lebih peduli. Toleransi harus diajarkan sejak dini agar kasus serupa tidak terulang. Kesimpulannya, kasus di Riau menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Anak tidak hanya berhak tumbuh dan berkembang, tetapi juga berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 akan mempresentasikan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dari pasal 30 ayat 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya Ahmad Dahlia. Saya Muhammad Kar. Saya Revi Ayu. Saya Andre Ginanjar. Langsung saja ke kronologi kasus. Pada malam 28 Agustus 2025 di Pejompongan, Jakarta Pusat, terjadi kericuhan antara warga, demonstran, dan Brimob. Saat situasi memanas, sebuah kendaraan taktis Brimob melaju di area kerumunan. Afan Kurniawan, driver ojol yang baru selesai mengantarkan pesanan, tertabrak dan terseret rantis tersebut hingga mengalami luka berat. Warga segera menolong dan membawanya ke RSCM, namun nyawanya tidak tertolong. 7 anggota Brimob di dalam rantis diamankan untuk diperiksa. Kapolri dan Presiden menyampaikan luka serta memastikan Polres hukum berjalan dan keluarga korban mendapat perhatian. Selanjutnya, keterkaitan dengan pasal 30 ayat 4. Dalam insiden ini, tindakan aparat Brimob yang menyebabkan tewasnya driver ojol dianggap bertentangan dengan tugas pokok Polri. Seharusnya Polri menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menghindari tindakan yang membahayakan masyarakatnya. Peristiwa ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap fungsi dan kewajiban aparat
sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat 4 tersebut. Karena keselamatan warga tidak terlindungi dan tindakan aparat justru menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya, keterkaitan dengan pasal lain. Pasal 28 ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya dengan keterkaitan dengan pasal lain. 1. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas rasa aman. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Keterkaitan dengan pasal selanjutnya yaitu pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas rasa aman. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggapan dari kelompok kami mengenai kasus ini, yaitu kelompok kami menilai bahwa kasus Rantis Brimob yang menewaskan driver ojol menunjukkan adanya ketidaksesuaian tindakan aparat dengan tugas mereka sebagai pelindung masyarakat. Kejadian ini menimbulkan keresahan dan mengurangi rasa aman publik yang seharusnya dijamin oleh negara. Kami memandang pentingnya proses hukum yang transparan dan adil agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap aparat wajib bertindak sesuai aturan, menghormati hak asasi manusia, dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang kembali. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsadina Putri bersama teman saya dengan saya Ayu Ismail. Langsung saja, pertama-tama yaitu bunyi pasalnya. Bunyi dari pasal 32 ayat 2 yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Penjelasan mengenai isi pasal ini yakni pasal ini berarti bahwa bahasa daerah adalah bagian penting dari identitas bangsa, sehingga negara wajib menjaga, melestarikan, dan memastikan agar bahasa daerah tidak punah. Pemerintah perlu mendukung penggunaan pembelajaran dan pewarisan bahasa daerah pada generasi muda melalui pendidikan, media, dan kegiatan budaya. Adapun contoh pelanggaran dalam pasal ini ada pada video link di YouTube menurunnya penggunaan bahasa daerah di tengah hiburan bahasa asing. Dan isi videonya adalah Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku bangsa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, hasil Longkong Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Maluku mampu berbahasa Indonesia. Sementara itu, terkait dengan penggunaan bahasa daerah, persentase penduduk bahasa daerah antara generasi kelahiran 1945 atau yang dikenal dengan istilah rumah ke generasi kelahiran tahun 2013 yang dikenal dengan istilah Gen Z, dan seterusnya semakin berkurang.
bahasa daerah sebagai simbol budaya perlu untuk terus dijaga antar generasi. Hubungan pelanggaran hak dan kewajiban, penurunan penggunaan bahasa daerah di Maluku secara lintas generasi di tengah maraknya penggunaan bahasa asing merupakan contoh kurangnya pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, sebagaimana tertulis dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan yang mengatur bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 diantaranya yaitu Pasal 42 negara menghormati dan melestarikan bahasa daerah. Pasal 43 ayat 1 bahasa daerah dipelihara oleh negara sebagai bagian dari budaya Indonesia. Pasal 44 pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan, membina dan melindungi bahasa daerah. Contohnya, penggunaan bahasa daerah semakin menurun dari generasi tua ke generasi muda. Bahasa daerah jarang dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahasa asing semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya, menurut kelompok kami, solusinya yaitu dengan memperkuat pendidikan bahasa daerah di sekolah, berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, membuat program pelestarian seperti dokumentasi dan revitalisasi bahasa untuk menjaga, mempertahankan, dan menghidupkan kembali bahasa yang terancam punah. Tanggapannya, penggunaan bahasa daerah di Maluku semakin menurun dari generasi ke generasi di tengah maraknya penggunaan bahasa asing. Seharusnya masyarakat dan pemerintahan lebih aktif menjaga, mengajarkan, dan membiasakan penggunaan bahasa daerah agar tetap bertahan sebagai kekayaan budaya nasional. Kesimpulannya, penurunan lintas generasi menunjukkan bahwa fungsi pemeliharaan bahasa telah terputus di tingkat keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa daerah perlu dijaga dan diwariskan agar tetap hidup di tengah perkembangan bahasa asing. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.